Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah bantuan internasional di sini akan mempresentasikan tentang proposal kami, yaitu bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan. Kelompok 7 beranggotakan Direktur Rizky Budiman, Rizky Renanda, Muhammad Zaidan, Adini, dan juga Reza Ramadhani. Bisa digeser ke next slide, Livi. Oke, untuk bagian pertama silakan Saudara Gary untuk presentasi. The floor is yours. Oke, pertama-tama kita awali dari latar belakang mengapa kita memilih topik ini. Afghanistan sering mengalami peperangan yang terjadi secara turun-menurun untuk berebut kekuasaan, mulai dari perang antar suku dan etnis di Afghanistan itu sendiri, hingga perang melawan negara lain seperti Inggris, AS, dan Uni Soviet. Hal ini semakin diperparah dengan adanya peristiwa pengeboman gedung World Trade Center atau WTC di Amerika Serikat pada tanggal 16 September 2001 yang mengakibatkan krisis kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Nah, situasi di Afghanistan ini semakin dipersulit karena adanya framing counterterrorism yang dibangun oleh AS, karena mereka juga menduga Afghanistan menjadi tempat penyembunyian organisasi Al-Qaeda serta pemimpin besarnya itu Osama bin Laden. Nah, dengan situasi di Afghanistan yang semakin mengkhawatirkan, PBB menyebutkan bahwa lebih dari 20 juta warga di Afghanistan membutuhkan bantuan akibat adanya krisis kelaparan. Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus tahun 2001, banyak negara yang menangguhkan kerjasamanya untuk mengirimkan bantuan secara signifikan ke Afghanistan. Padahal sejak kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan, tercatat 80% anggaran negara ini berasal dari bantuan internasional dari negara luar. Tercatat Afghanistan harus rela kehilangan hampir 10 miliar US dollar atau sekitar 143,7 triliun rupiah oleh negara lain serta lembaga asing akibat Taliban yang kembali mengambil alih kekuasaan di Afghanistan. Nah, namun di luar itu bantuan dalam bentuk kemanusiaan tetap mengalir dan sejumlah negara asing mengklaim bahwa bantuan ini tidak termasuk bagian dari sanksi. Nah, selanjutnya resipien dan donor dari organisasi latar belakangnya. Jadi bentuk pemberian dana bantuan luar negeri ini, pemerintah UK memfokuskan dalam upaya pemulihan krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan, sehingga terdapat beberapa lembaga yang digunakan sebagai jembatan dalam proses penerimaan bantuan tersebut agar sampai ke warga Afghanistan tanpa melalui campur tangan Taliban. Pemerintah UK juga telah menjanjikan bantuan sebesar 75 juta pound sterling atau setara dengan 1,4 triliun rupiah pada masyarakat di Afghanistan sejak mengalami krisis kemanusiaan. Nah, bantuan ini itu juga terdiri dari beberapa sektor seperti penyediaan makanan dan minuman, layanan kesehatan, tempat tinggal, sanitasi, dan layanan kebersihan. Pemerintah UK akan menyalurkan bantuan ini melalui PBB, mitranya yang diharapkan mampu untuk bisa meringankan beban masyarakat di Afghanistan dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi. Beberapa organisasi yang terlibat dalam proses pemberian ini adalah World Food Programme atau WFP, United Nations Afghanistan Humanitarian Fund, UN Children Fund. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problem and statement and project rational or justification. Proyek kemanusiaan di Afghanistan yang diakibatkan karena terjadinya perang pada 2021 oleh Taliban membutuhkan banyak bantuan mendesak, terutama dalam hal pelayanan kesehatan seperti pemenuhan gizi, keamanan atau perlindungan, juga bantuan untuk sektor pendidikan.
Maka dari itu, proyek ini dibuat agar mempermudah dalam menyatukan bantuan dan mengkoordinasi bantuan antar negara maupun pihak lain. Selain itu, UK memberikan bantuan keuangan kepada Afghanistan yang terhitung sangat besar dan juga siap menampung warga Afghanistan. Bantuan ekonomi yang diberikan oleh UK kepada Afghanistan disalurkan melalui organisasi internasional seperti PBB yang kemudian disalurkan kembali melalui organisasi. Karena adanya keadaan yang darurat, maka beberapa bantuan kemanusiaan yang diberikan disalurkan melalui jalur darat. Next. Selanjutnya, Project Goals and Objectivities. Nah, di sini proyek kemanusiaan Afghanistan merupakan salah satu proyek yang sangat penting karena menyangkut kemanusiaan, terutama keselamatan jiwa. Proyek kemanusiaan dibentuk agar negara-negara bersatu untuk memberikan bantuan kepada Afghanistan, entah berupa keuangan ataupun barang, atau bahkan tenaga kesehatan, karena banyaknya penduduk yang membutuhkan perlindungan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya strategis and activities. Untuk mencapai tujuan dari proyek bantuan kemanusiaan ini, pemerintah UK berkomitmen dengan menganggarkan dana untuk mendukung lebih dari 60 rumah sakit di Afghanistan, serta menyediakan layanan kesehatan untuk lebih dari 300.000 penduduk di sana. Memastikan 4,47 juta penduduk Afghanistan mendapat bantuan pangan darurat melalui Program Pangan Dunia atau WFP, dan memfasilitasi 6,1 juta penduduk di sana dengan unit gawat darurat, air, perlindungan tempat tinggal, makanan, serta dukungan pendidikan melalui UN Afghanistan Humanitarian Fund. Pemerintah UK bekerjasama dengan mitra internasional untuk memastikan bahwa bantuan ini dapat bekerja tanpa adanya hambatan dan dapat menjangkau pihak-pihak yang paling membutuhkan di Afghanistan. Pendanaan dari UK ini akan disalurkan melalui UN Afghanistan Humanitarian Fund, World Food Program atau WFP, dan UN Children Fund. Next. Nah, selanjutnya siapa sih yang mendapat keuntungan dari bantuan ini? Pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari berlangsungnya proyek ini adalah penduduk Afghanistan yang terdampak krisis kemanusiaan. Lalu data PBB, sekitar 23 juta orang Afghanistan mengalami kelaparan dan 95% penduduk Afghanistan kekurangan makanan. Serta sekitar 10 juta anak di seluruh Afghanistan ini membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Selain itu, penyintas kekerasan berbasis gender serta penyandang disabilitas juga akan mendapatkan bantuan pelayanan serta perawatan kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Bagian selanjutnya adalah timeline atau garis atau lintang waktu. Nah, dari yang dipaparkan di sini, kami memilih untuk mengajukan skema rentang waktu seperti ini, itu tentunya dengan alasan. Rancangan waktu tentunya dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan bantuan yang efektif dan efisien, serta tepat sasaran. Walaupun Afghanistan memiliki sejumlah keunikan dalam birokrasi, nyatanya dalam penerimaan bantuan, pemerintah Afghanistan tidak begitu sukar dan cenderung secara terbuka menerima. Hanya saja, faktor-faktor eksternal di luar pemerintahan inti yang akan menjadi tantangan dalam penyerahan bantuan yang harus kami pastikan sesuai sasaran. Dalam rancangan timeline yang akan kami paparkan, kami bagi menjadi 2 periode pemaparan, yaitu periode pertama dan kedua. Pada periode yang pertama, kami akan berfokus pada teknis birokrasi, keamanan, dan mobilisasi, sementara periode kedua adalah bantuan. Proyek ini kami rencanakan akan terrealisasi dalam 5-6 tahun, yakni dimulai dari 2019 hingga di tahun 2024. Seperti yang dilihat, pada periode-periode yang kami paparkan, terdapat aktivitas administratif seperti perizinan dari pemerintah lokal melalui pengajuan proposal, penerimaan perencanaan, bantuan dan keamanan dalam negeri untuk menjaga penjarahan. Hal-hal ini yang
seperti poin ketiga ini, inilah yang kami maksud unik dalam birokrasi menghadapi Afghanistan, dalam birokrasi Afghanistan misalnya. Kemudian kami juga harus melakukan elaborasi dan aturan atas atas aturan dan regulasi pengerahan bantuan keamanan jika diperlukan, karena kita tahu bahwa dalam Afghanistan negaranya seringkali masih terjadi konflik dan tidak menutup kemungkinan masih akan ada konflik di kedepannya. Kemudian ada masa persiapan pengiriman bantuan. Di timeline yang kedua, kami melakukan bantuan langsung. Pada timeline kedua, hal kemudian kita lakukan adalah yaitu dimulai dari bantuan langsung ke pemerintah Afghanistan, kemudian kita melakukan multi-year humanitarian program selama beberapa tahun, kemudian UK bekerjasama dengan AHF untuk COVID-19 di Afghanistan, dengan kami targetnya pada masyarakat langsung, kemudian UK mendirikan juga Girls Education Challenge Fund yang menyasar pada wanita-wanita dan pendidikan-pendidikan, terutama pada bagian wanita, yang mana selama ini masalah gender adalah masalah yang masih sangat sukar di Afghanistan. Kemudian Girls Education Challenge Fund, kemudian bantuan pengungsi, kemudian bantuan makanan tempat tinggal, program pelindungan wanita dari kekerasan, bantuan makanan, akses air bersih, kesehatan, dan layanan lainnya, bantuan melalui PBB untuk makanan, akses air bersih, kesehatan, dan layanan lainnya yang kami tujukan kepada PBB dan masyarakat langsung. Selanjutnya, budget. Next slide. Pada poin ini, kami memaparkan informasi tambahan pada budget yang akan dan telah kami turunkan dalam bantuan Afghanistan. United Kingdom telah berkomitmen untuk membantu Afghanistan dari keterpurukannya dan menemukan kesempatannya untuk bertahan dan kemudian berkembang. Kami percaya di luar konflik pelik yang terus-menerus memanas di Afghanistan, Afghanistan layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Untuk mendorong kesinambungan yang panjang, itulah tujuan kami. Kami juga memberikan berbagai bantuan lainnya, seperti bantuan keuangan untuk luar dan sekitar Afghanistan. Seperti yang bisa dilihat dari tabel yang kami buat dalam budgetingnya, yang kami rumuskan untuk bantuan langsung, ada sekitar 678 juta pound sterling, kemudian multi-year humanitarian program, dan sebagainya, yang pada totalnya kami, seperti dijelaskan pada tabel-tabel sebelumnya, pemerintah UK dalam totalnya akan mengeluarkan ratusan akan mengeluarkan miliaran pound sterling dalam melakukan bantuan ini pada Afghanistan. Selanjutnya monitoring akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring atau pengawasan. Kita tahu sendiri bahwasanya dalam bantuan sosial itu sangat perlu pengawasan yang cukup ketat, karena kita tidak mau adanya penyelewengan, penyalahgunaan, ataupun korupsi yang terjadi sebagai dampak penyaluran bantuan ini. Dan kita tahu sendiri bahwa kontribusi bantuan internasional terhadap anggaran Afghanistan itu sebesar 75%, atau itu dari data yang dihimpun oleh Bank Dunia sejak 2001. Nah, Afghanistan sendiri telah menerima bantuan sekitar 65 miliar US dollar dengan total sebesar 8% atau 3,5 miliar pound sterling dari UK itu sendiri. Nah, sebagai negara pemberi donor di Afghanistan, kita berkomitmen untuk meneruskan misi kita di Afghanistan dan telah memperbarui program kemanusiaan di Afghanistan sejak Agustus 2021. Sebagai bentuk komitmen UK sendiri, UK telah mengalokasikan dengan dana budget yang telah dijelaskan di atas sebesar 296 juta pound sterling. Dan bantuan ini juga memiliki banyak pembagian terkait dengan sektor yang masing-masing tadi sudah disebutkan di dalam budgeting. Nah, kemudian dalam monitoring itu sendiri, kita tahu sendiri ya ada tantangan yang akan dihadapi. Dari tahun 2016 hingga 2020, UK ICAI atau Independent Commission on Aid Impact menemukan bahwa bantuan yang dilakukan oleh DFID sebesar kurang dari 0,1% telah hilang karena penipuan. Dan hal ini dapat dianggap lebih besar ya, karena kita juga memerlukan investigasi lebih lanjut. Kemudian juga adanya
usulan dari Dewan Komite Hubungan Luar Negeri dan juga Pertahanan memberikan usulan bahwa bantuan yang diberikan sebaiknya diberikan oleh PBB dan organisasi non PBB daripada secara langsung melalui ARTF, karena kita tahu sendiri bahwa Afghanistan sedang dilanda konflik yang membuat situasi politik itu semakin tidak jelas dan memperumit birokrasi dan juga administrasi bantuan ke depannya. Maka dari itu kita menyasar ketersediaan PBB dan juga naungannya untuk membantu kita dalam menyalurkan bantuan yang akan kita berikan. Bisa digeser ke next slide. Nah, untuk target sustainability sendiri, kita tahu bahwa kesinambungan itu adalah aspek yang penting dari sebuah pembangunan dan juga bantuan internasional. Berdasarkan data sejak tahun 2014 hingga 2019, UK telah memberikan bantuan sebesar 600 juta pound sterling untuk pelayanan masyarakat, infrastruktur, dan juga pemerintahan. Yang tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan, layanan umum, terutama kesehatan dan pendidikan, serta reformasi kebijakan politik. Hal ini sesuai dengan landasan kita bekerja, yaitu SDG Agenda 2030. Kemudian juga ada multi-year program yang kita canangkan di tahun 2020, dan kita juga berfokus pada kesetaraan gender. Kita memiliki program-program bantuan yang akan menyasar sektor tersebut, yang kemudian akan membantu kita untuk mencapai target kesinambungan untuk pembangunan berkelanjutan. Karena kita tahu sendiri bahwa bantuan yang tidak berkelanjutan adalah bantuan yang tidak bermanfaat bagi sebuah negara. Hal ini bisa kita lihat ya, ada datanya dari tahun 2016 hingga 2024, UK dalam prosesnya telah memberikan bantuan sebesar 180 juta lebih pound sterling melalui multi program yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga dengan humanitarian fund sebesar 29 juta pound sterling untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang kita rasakan di seluruh dunia, bahkan juga di UK itu sendiri. Dan next slide ya. Oke, mungkin sekian pemaparan proposal dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian yang kita berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.